Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Malam ini gue ingin ngobrol ringan terkait dengan pemain Manchester United yang dipanggil salah satu tim nasional di Euro 2024. Langsung aja, pemain tersebut adalah Luke Shaw. Oke, Luke Shaw ini dikabarkan oleh Sky Sports ya, bahwa dia untuk pertama kali mengambil bagian di latihan atau ikut serta ya di latihan dengan skuad Inggris, dan ini pertama kali di Euro 2024. Tapi beberapa jam setelahnya, Gareth Southgate mengkonfirmasi di konferensi pers sebelum pertandingan antara Inggris menghadapi Slovenia kalau Luke Shaw ini belum akan tersedia untuk dimainkan, belum akan menjadi skuad Inggris untuk menghadapi Slovenia. Dan menurut gue ini akan menjadi sebuah kekhawatiran ya, melihat bagaimana situasi dari Luke Shaw, terutama musim lalu. Sangat jarang dia bermain di Manchester United, absen karena cedera, sempat kembali, lalu cedera kembali, absen kembali, tidak dimainkan kembali dalam pertandingan ataupun kesempatan yang juga sangat banyak sekali. Erik ten Hag di salah satu interview ketika dia menjadi pandit ya, komentator pertandingan antara Inggris menghadapi Serbia, dia sempat mengatakan kalau memang Luke Shaw ini kemungkinan akan mulai bermain ketika Inggris ini lolos dari group stage. Sebelumnya Erik ten Hag juga sempat memberikan pandangannya terkait dengan Luke Shaw, bahwa menurut Erik ten Hag, Luke Shaw ini merupakan salah satu bek kiri terbaik di dunia. Dia sangat bagus ya, dia juga sangat baik, dan dia sempat menderita cedera yang mengerikan di awal karirnya, patah kaki ya. Dan oleh karena itulah dia tidak akan pernah bermain untuk 60 pertandingan per musim. Artinya dia tidak bisa bermain dengan jumlah pertandingan yang banyak. Nah, Luke Shaw ini ya gue sepakat pertama dengan Erik ten Hag, bagaimana memang Luke Shaw ini pemain yang berbakat. Sektor kiri dari Manchester United di musim-musim sebelumnya, 2 musim yang lalu ketika Manchester United finish di peringkat ketiga, ataupun juga di musim-musim ketika memang Manchester United itu bisa bermain dengan bagus, mungkin peringkatnya juga lumayan. Sektor kiri ini sering sekali menjadi senjata. Dari zamannya Ole Gunnar Solskjaer sudah sering ya. Dan sektor kiri ini juga sering sekali memang dikawal, terutama untuk back kiri, oleh Luke Shaw. Karena menurut gue Luke Shaw punya banyak kemampuan bagus, invertednya bagus, dia crossing juga bagus, balance antara menyerang dan bertahan dia juga bagus. Tapi ya musim lalu tentu saja ada cedera ya kan, yang membuat ya Luke Shaw tidak bisa tampil maksimal. Dan sebenarnya dipanggilnya Luke Shaw ke tim nasional Inggris ini kan membuat banyak tanda tanya, karena memang ya Luke Shaw tidak tersedia cukup banyak musim lalu, tapi tetap dipanggil oleh Gareth Southgate. Padahal Gareth Southgate sendiri mengatakan misalnya tidak memanggil beberapa pemain termasuk Marcus Rashford, karena ya Marcus Rashford tidak memiliki menit bermain yang banyak, dan disebutkan pemain lain ada yang lebih baik dibanding dengan Marcus Rashford. Contohnya ini, contoh sebagai Marcus Rashford, dan juga pemain-pemain lain lah. Intinya pemanggilan Luke Shaw ke tim nasional Inggris ini membuat tanda tanya besar dari gua sih sebenarnya, karena ya bagaimana mungkin dia tidak bisa tersedia banyak musim lalu tapi tetap dipanggil. Nah, dan ketika dia sudah dipanggil pun juga ternyata sampai dengan group stage mau selesai atau sudah dikonfirmasi ya ketika menghadapi Slovenia pun juga dia tidak akan tersedia untuk tim nasional Inggris. Dari sisi fisik dia juga baru ikut latihan pertama kali ya kan. Dan gua sih menilai apakah dia akan diberi kesempatan ketika Inggris misalnya lolos dari grup seperti yang dikatakan oleh Erik ten Hag. Dan kalau memang itu yang terjadi, kira-kira bagaimana nih pengaruhnya ke Luke Shaw? Kalau buat gua, ini mengkhawatirkan pengaruhnya di situ. Karena apa? Gua tidak menilai atau tidak melihat Luke Shaw ini siap secara fisik. Ketika misalnya Inggris ini lolos, dan kemungkinan besar akan lolos ya dari babak grup dan ke babak knockout, intensitas pertandingan itu kan akan sangat tinggi. Sementara ada 2 hal. Nomor 1, Luke Shaw belum terlibat secara banyak di turnamen ini dengan tim nasional Inggris ya. Nomor 2, secara fisik dia meragukan. Jadi dari sisi permainan dia mungkin tidak
tidak siap-siap banget, dan dari sisi fisik pun juga seperti itu. Dan yang gue khawatirkan adalah ya Luke Shaw ini ketika nanti kembali lagi ke Manchester United, apakah dia dalam track rehabilitasi untuk bisa fit kembali ini oke jalurnya, atau justru terhambat dengan adanya Euro ini. Gua melihat seperti itu sih di tim nasional Inggris yang notabene dia juga tidak banyak berperan begitu. Pernah gue singgung ya kan, ini salah satu kekhawatiran gue juga melihat contoh ya. Misalnya Marcus Rashford di Euro edisi sebelumnya, ketika itu Marcus Rashford dipanggil oleh Gareth Southgate juga tidak dalam kondisi yang fit. Dia pertandingannya sangat sedikit, dan setelahnya justru ketika kembali ke Manchester United ada penurunan baik secara fisik dan pengaruhnya juga ke permainan. Luke Shaw pun gue khawatirkan seperti itu. Dan kalau dilihat agak sedikit lebih luas untuk posisi bek kiri, Tyrell Malacia kan juga ya belum ada kabar yang positif banget terkait dengan proses rehabilitasi ya. Dengan Tyrell Malacia ini memang ada kabar dari Fabrizio Romano kalau Manchester United ini mengincar juga pemain baru di sektor bek kiri. Tapi tetap menurut gua skenarionya nampaknya akan menempatkan Luke Shaw ini tetap sebagai pilihan pertama dengan kemampuan yang dia miliki. Tapi tentu saja di dunia olahraga termasuk juga sepak bola ini kan faktor fisik. Dan ini kan yang menghambat Luke Shaw musim lalu, faktor fisik dalam arti adalah cedera. Dan ini sebenarnya yang ya gue khawatirkan dan gue sayangkan juga sih, kenapa dia mesti harus dipanggil juga oleh Gareth Southgate ke tim nasional Inggris yang ya ternyata dia sendiri juga, artinya Luke Shaw sendiri juga baru latihan pertama di menuju pertandingan terakhir di grup ya kan. Dan ketika nanti ke knockout dengan intensitas yang tinggi, gue nggak tahu apakah dia bisa langsung siap. Dan ketika dia diturunkan pun juga apakah ya secara fisik dan juga psikis dia siap. Di situ kan juga pertanyaan besarnya. Karena ada resiko ya, bukan hanya soal mungkin cedera yang bisa berkelanjutan, atau ketika dia tampil buruk karena mungkin situasi fisiknya tidak optimal, akan menjadi bulan-bulanan serangan lagi dari media. Ini kan apa ya, lebih banyak kalau menurut gue sih secara amatiran, situasi Luke Shaw di tim nasional Inggris ini untuk Manchester United lebih banyak lebih banyak kekhawatiran, lebih banyak kemungkinan faktor-faktor yang tidak baik begitu kalau menurut gue ya secara ringan amatiran. Harapan gue ya mudah-mudahan kekhawatiran gue tadi itu tidak terjadi, artinya secara fisik dia ada progres, dan ketika dia dimainkan pun juga dia bisa bermain dengan bagus gitu, sehingga ketika dia kembali ke Manchester United maksud gue ya, dia bisa ada peningkatan. Tapi menurut gue sih kemungkinannya tidak besar gitu ya. Toh juga saat ini posisi bek kiri juga sudah ditempati oleh pemain lain ya kan. Walaupun menurut gue ada tentu saja gaya yang berbeda jika dibandingkan dengan Luke Shaw, dan mungkin ada pengharapan dengan Luke Shaw mungkin permainan akan lebih bagus, tapi melihat bagaimana situasi fisik misalnya dari Luke Shaw ini menurut gue sangat-sangat mengkhawatirkan. Ya semoga dia tidak overuse ya di turnamen ini, dan Manchester United juga harus siap nih untuk posisi bek kiri. Rehabilitasi Luke Shaw dan juga Tyrell Malacia itu penting juga, mengincar ya pemain lainnya untuk posisi bek kiri, di mana posisi bek kiri ini musim lalu posisi yang paling sering tidak ditempati oleh pemain yang memang aslinya di posisi bek kiri tersebut. Ini harus jadi perhatian untuk musim depan. Kurang lebih demikian. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa, drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.